Dalam kehidupan ini, manusia seringkali berjuang keras membangun masa depannya dengan keringat, usaha, dan doa yang tak terputus. Namun di tengah usaha yang begitu besar itu, ada hal-hal kecil yang bila dibiarkan, justru bisa menghancurkan segalanya. Kesalahan sepele, kelalaian yang dianggap wajar, atau dosa yang diremehkan bisa menjadi awal dari kehancuran. Seperti rayap kecil yang menggerogoti kayu bangunan hingga roboh, begitulah sifat-sifat buruk dan penyakit hati bekerja. Diam-diam, tapi mematikan. Dosa-dosa yang dibiarkan tanpa penyesalan. Tak semua dosa datang dalam bentuk besar dan mencolok. Justru banyak dari kita jatuh dalam perangkap dosa yang dibungkus dalam kebiasaan sehari-hari. Kita terlalu terbiasa hingga tak lagi merasa bersalah saat melakukannya. Seperti membicarakan aib orang lain dalam obrolan santai, berbohong kecil demi kenyamanan, atau memutarbalikkan kebenaran atas nama kelakar. Dosa-dosa seperti ini mungkin terlihat ringan di mata manusia, namun sangat berat di sisi Allah. Dalam hadits disebutkan bahwa menggunjing saudara sendiri diibaratkan memakan dagingnya yang sudah mati. Namun betapa sering kita menyepelekan larangan ini. Lebih parahnya, ketika hati kita tidak lagi merasa bersalah, itu adalah tanda bahwa hati sedang mati. Ulama terdahulu mengingatkan bahwa hati yang tenang saat melakukan dosa adalah hati yang butuh disembuhkan secepatnya. Dosa yang kecil jika terus dilakukan akan menumpuk dan menjadi penyebab utama jatuhnya kehormatan seseorang di hadapan Allah. Hasad, api iri yang membakar amal. Hasad atau iri hati adalah penyakit hati yang paling tua. Ia bukan sekadar tidak suka melihat orang lain bahagia, tapi keinginan agar nikmat itu dicabut dari mereka. Hasad adalah penyebab pertama munculnya dosa di langit dan bumi. Iblis iri kepada Adam, Qabil membunuh Habil karena hasad. Rasulullah telah memperingatkan bahwa hasad membakar amal sebagaimana api membakar kayu. Orang yang hasad tidak hanya kehilangan pahala, tapi juga ketenangan hidup. Ia selalu merasa kurang, tak pernah bersyukur, dan sibuk mencurigai nikmat orang lain seolah dunia ini kompetisi tak berujung. Obat bagi hasad adalah bersyukur, mendoakan kebaikan untuk yang kita iri, dan menyadari bahwa segala rezeki telah ditentukan oleh Allah dengan takaran yang sempurna. Allah tidak pernah salah membagi karunia. Kelalaian dalam menjaga salat. Salat adalah tiang agama. Jika salat seseorang rusak, maka bangunan agamanya akan rapuh. Namun banyak dari kita yang terjatuh bukan karena meninggalkan salat sepenuhnya, melainkan karena menundanya, meremehkannya, atau mengerjakannya tanpa kehadiran hati. Kelalaian dalam salat bisa datang dari kebiasaan kecil, menunda waktu, tergesa-gesa dalam gerakan, tidak memahami bacaan, hingga akhirnya salat menjadi rutinitas tanpa makna. Padahal, salat adalah saat kita berbicara langsung dengan Sang Pencipta. Untuk memperbaikinya, kita harus menjadikan salat sebagai prioritas, bukan beban. Usahakan salat di awal waktu, pelajari arti bacaan, dan hadirkan hati saat melakukannya. Dengan menjaga salat, kita sedang menjaga hubungan kita dengan Allah, dan sekaligus membangun pondasi hidup yang kokoh. Cinta dunia yang berlebihan. Dunia memang tempat kita hidup, namun bukan tempat kita menetap selamanya. Ketika hati sudah terlalu melekat pada dunia, maka akan sulit menerima kenyataan bahwa semua ini hanya sementara. Cinta dunia yang berlebihan membuat seseorang lupa pada akhirat, menjadikan harta dan status sebagai tolok ukur kebahagiaan. Rasulullah menyebut cinta dunia sebagai pangkal segala keburukan. Orang yang tenggelam dalam dunia akan menghalalkan segala cara demi ambisinya. Ia tak segan menyakiti, menipu, bahkan mengorbankan agamanya demi kenikmatan sementara. Solusinya adalah menanamkan kesadaran bahwa dunia adalah ladang ujian. Kita hanya singgah sejenak, bukan menetap. Latihlah diri untuk merasa cukup, perbanyak amal akhirat, dan sering-seringlah mengingat kematian, agar hati tetap terjaga dari kecintaan yang membutakan. Memutus tali silaturahmi. Dalam Islam, silaturahmi bukan sekadar adab sosial, tapi kewajiban spiritual. Banyak keberkahan yang datang dari menjaga hubungan baik, mulai dari rezeki yang lancar, umur yang berkah, hingga hati yang damai. Namun banyak orang yang meremehkan hal ini. Hanya karena ego, kesalahpahaman, atau kesibukan, mereka memutus tali silaturahmi. Padahal Allah menjanjikan pahala besar bagi mereka yang menyambung hubungan, dan peringatan keras bagi yang memutuskannya. Rasulullah bahkan menyebut bahwa orang yang memutuskan tali silaturahmi bukan bagian dari umat beliau. Menjaga silaturahmi bisa dimulai dari hal kecil, memberi kabar,
mendoakan, meminta maaf, atau sekadar menyapa. Di zaman digital, semua itu bisa dilakukan dengan mudah, tapi hanya jika hati kita mau merendah dan menjunjung ukhuwah, menjaga jiwa, menjaga kehidupan. Kelima hal ini, dosa yang diremehkan, hasad, lalai dalam sholat, cinta dunia berlebihan, dan memutus silaturahmi, adalah musuh dalam selimut. Mereka tak selalu terlihat, tapi pelan-pelan menghancurkan hidup seorang muslim dari dalam. Maka mari kita jaga hati, jiwa, dan hubungan dengan Allah serta sesama. Hidup ini terlalu singkat untuk dibiarkan berlalu dalam kelalaian. Perbaiki sebelum terlambat. Sucikan hati, kuatkan iman, dan bangun hidup yang berkah dengan menjauhi 5 hal ini. 5 musuh tersembunyi yang mengikis jiwa seorang muslim. Dalam keseharian tak sedikit dari kita yang mencurahkan tenaga, pikiran, dan waktu untuk meraih kesuksesan dunia. Kita membangun cita-cita, memperjuangkan masa depan, dan merangkai harapan demi kehidupan yang lebih baik. Namun seringkali kita lupa bahwa ada ancaman tak terlihat yang bisa menghancurkan semua yang telah kita bangun. Ancaman ini bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam diri sendiri. Ia adalah musuh yang menyusup lewat kebiasaan, sikap, dan kelemahan hati yang tak dijaga. Dalam tulisan ini, kita akan membahas 5 perkara yang tampak kecil namun berpotensi menghancurkan hidup seorang muslim, baik di dunia maupun akhirat. Dosa-dosa yang dibiarkan tanpa penyesalan. Dosa bukan hanya soal besar kecilnya tindakan, tapi juga tentang respon hati terhadapnya. Banyak dari kita yang sudah terbiasa dengan dosa-dosa kecil. Berbohong demi kenyamanan, menggunjing sambil bercanda, atau menyebar informasi tanpa verifikasi. Lambat laun, dosa-dosa ini menjadi biasa, tak lagi menimbulkan rasa bersalah. Inilah bahaya yang nyata. Ketika hati sudah tak merasa berdosa, saat itulah nurani telah tumpul. Dosa yang dikerjakan tanpa penyesalan akan menumpuk dan membentuk tembok antara pelakunya dengan hidayah Allah. Bahkan, amal-amal baik pun bisa kehilangan makna jika dilakukan dengan hati yang beku.